Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun. jumpa lagi di Bistrong Channel, channelnya isu populer. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai isu yang sedang ramai diperbincangkan beberapa waktu belakang ini, yaitu dana bagi hasil atau DBH Provinsi Lampung yang menurut laporan hasil pemeriksaan BPKRI tahun 2023 terutang 1,08 triliun. Bagaimana ini terjadi? Apa konsekuensinya? Kita akan bahas dengan dua narasumber kita pada kesempatan ini. Yang pertama ada Bang Herwan Sahri. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Yang kedua narasumber kita ada Bang Saring Suhendro. Amin. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bang Herwan Sahri ini sudah pengalaman puluhan tahun terlibat di birokrasi, terlibat di panitia anggaran daerah. Tentu sudah banyak informasi, banyak pengalaman, banyak juga yang bisa di-sharing ke kita semua, Bang. Baik. Dan ini ada Bang Hendro, seorang akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Beliau doktor dari Universitas Indonesia, puluhan tahun menjadi konsultan atau pendamping keuangan pemerintah daerah. Tentu akan banyak juga hal yang bisa kita serap dari beliau dan kita sharing bersama. Baik, saya ke Bang Herwan dulu nih, Bang. Oke, Bang Usep. Ini beberapa waktu terakhir Lampung ini dihebohkan dengan isu Provinsi Lampung punya utang 1,08 triliun dana bagi hasil yang harusnya ditransfer ke kabupaten kota. Nah, sebagai yang cukup lama malang melintang, Bang Herwan, mulai dari Kadispenda Provinsi, pernah ya Bang ya? Pernah. Kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, terakhir Sekda Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat. Barat. Tentu Bang Herwan sangat paham sebagai pelaku. Gimana komen Abang terhadap berita atau hasil temuan BPK ini, Bang? Baik, Bang Usep, terima kasih atas undangannya. Jadi setiap tahun berjalan, terutama 10 tahun terakhir, dana bagi hasil yang siokianya bisa dinikmati secara cepat oleh kabupaten kota 10 tahun terakhir ini terlalu tersendat-sendat. Mulai dari sekian ratus miliar 2014, kemudian di periode berikutnya menambah lagi sekian ratus miliar, sehingga pada 10 tahun terakhir seperti yang Bang Usep ceritakan tadi 1,08 triliun. Itu bukan uang yang sedikit. Dan ini persoalannya rumit. Kalau dibuat rumit. Tapi kalau tidak buat rumit, simpel banget. Iya, Bang. Tadi Abang bilang 10 tahun terakhir, kebetulan saya punya data nih, Bang. Iya. Di 2014 itu utang DBH ini 565 miliar. Betul. Di 2023 1,08 triliun. Dua kali lipat, Bang. Betul. Jadi yang terbesar adalah 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun terakhir itu lebih dari 500 miliar Wow. kenaikannya. Itu Fantastis. fantastis banget. Sekarang itu harusnya berimbas kepada kegiatan pembangunnya lebih bagus juga dong. Kalau Mestinya gitu ya? Mestinya gitu. Kalau provinsi nggak kirimkan, provinsi juga bagus. Ini malah sebaliknya. Nah, oleh sebab itu, saya sebagai beberapa kali jadi panitia anggaran, sebagai ketua panitia anggaran kabupaten itu 2 kali. Di Waikanan saya pernah jadi ketua panitia anggaran. Waktu Sekda Waikanan ya? Di Tulang Bawang Barat saya ketua panitia anggaran. Di provinsi saya anggota panitia anggaran. Wah. Jadi itu nggak boleh terjadi. Kenapa? Setiap tahun berjalan, kabupaten kota itu menganggarkan APBD itu yang bersumber dari dana bagi hasil. Tentunya kabupaten kota berharap betul ini bisa turun dan itu mempercepat pembangunan di daerah. Tapi kalau provinsi menunda berarti ikut menghambat pembangunan kabupaten kota dong. Wah. Ini Seru nih, seru nih. Sekali. Oke, Bang. Saya coba ke Bang Hendro dulu nih. Bang Hendro sebagai seorang akademisi dan cukup lama puluhan tahun mendampingi atau menjadi konsultan keuangan daerah, pandangan Bang Hendro nih. Ini saya baca data juga sebetulnya dari sisi realisasi penerimaan pajak daerah provinsi itu mengalami peningkatan, Bang. Tapi kenapa dari sisi belanja transfer DBH ke kabupaten kota malah yang naik utangnya? Ya. Gimana Bang Hendro? Nah, itulah sisi menariknya. Ya, karena ada fenomena ketika sumber pendapatan untuk bagi hasil itu sumbernya dari pajak,
itu Oke, meningkat sebesar 3,23 miliar. Ternyata justru realisasinya bagi hasil itu malah menurun. Betul. Nah, ketika penurunan dana bagi hasilnya belanja transfer ke kabupaten kota itu, maka disitulah terjadi penundaan. Oke. Kan sebetulnya pendapatan provinsi naik nih Oke. dari pajak daerah. Ini kan salah satu yang akan dibagi hasilkan ke kabupaten kota ya. Iya. Terus mestinya ketika penerimaannya naik, yang ditransfer ke kabupaten kota juga naik dong, lancar dong dibayarkan saja. Nah, disitulah munculnya namanya fenomena, Ah. atau dalam riset itu namanya riset gap. Ya. Oke. Gapnya itu adalah harusnya dana bagi hasil yang transfer ke kabupaten kota itu berbanding lurus dengan total penerimaannya, penerimaan pajak. Yang perlu kita ketahui, ya apa yang sebenarnya dibagi ke daerah, Oke. kabupaten kota. Apa aja tuh Bang yang dibagi ke Ada kabupaten 5 kota? komponen sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Undang-Undang Yaitu Nomor 1 Tahun 2022. 2022. Oke. Diturunkan lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Oke. tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, di situ ada 5 sumber pendapatan daerah yang dibagi ke daerah. Satu, BPNKB, bea balik kendaraan Kendaraan bermotor, oke. 2, PKB, Pajak kendaraan pajak bermotor, oke. Yang ketiga, PBBKB, pajak bahan bakar Bahan bakar kendaraan bermotor. Oke. Yang keempat, pajak air permukaan Air atau permukaan, PAP. PAP. Yang kelima itu pajak rokok. Cukai rokok. Dari 5 ini yang ditarik oleh pusat yang mana? Ada berapa? Dari 4 ini semua dipungut oleh provinsi, tapi kalau untuk jenis pajak rokok itu adalah pajak provinsi yang dipungut oleh Pusat. pemerintah pusat. Berarti kalau pajak rokok dipungut oleh pusat, provinsi nunggu uang dari pusat ke provinsi baru didistribusikan ke kabupaten kota. Betul. Kalau yang 4 karena dia yang mungut provinsi, uangnya langsung di provinsi dan mestinya langsung ditransfer ke kabupaten kota, Pak. Betul. Hanya mekanisme kapan saatnya pentransferan itu diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2003 tentang pedoman penyusunan APBD 2024, itu setiap bulan setelah realisasi di tahun berikutnya. Bukan triwulan. Setiap bulan Setiap mestinya. bulan. Setiap. Berarti kalau realisasi di Januari, maka ditransfer di bulan Di Februari. Realisasi bulan Februari ditransfer di bulan Maret. Secara regulasi begitu. Bang, regulasinya bilang tiap bulan mestinya ditransfer ke kabupaten kota. Logikanya, kalau Pemprov tertib mengikuti regulasi itu, nggak ada dong, Bang, Clear. utang di akhir tahun. Clear. Jadi secara teori yang dibilang Mas Hendro itulah rumusannya yang benar. Negara ini aman kalau itu diterapkan. Udah selesai urusannya. Jadi tidak tertib dong? Tidak tertib. Tidak Ini harus kita tertib. tertibkan. Harus ditertibkan. Dan inilah kepiawaian seorang pemimpin daerah. Di situ harus kita tuntut. Nah, karena kabupaten kota ini berharap banget dari situ. Karena setiap bulan kita harus, itu pun kabupaten kota, enggak usah setiap bulan. Triwulan pun kita sudah syukur. Ini bukan tahunan. Udah. Jadi keywordnya tertib nih. Tertib. Kalau Aturan, Pemprov tertib, taat regulasi, selesai. selesai. Mestinya nggak menimbulkan utang di akhir tahun ya. Tidak akan ada kekhususan. Oke, Bang. Sekarang gini, saya juga baca data ternyata dari 2014 sampai 2023 di tahun terakhir masa jabatan gubernur, data menunjukkan ada tren peningkatan utang dana bagi hasil. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Benar Ini, nggak, Bang? Betul. Ini makanya kabupaten kota itu pada ngejerit. Kenapa? Peningkatan itu lebih besar, sementara di kabupaten kota semakin kecil. Sementara ditambah beban-beban hutang kabupaten dalam rangka percepatan. Kita tidak perlu berhutang sesungguhnya kalau dana bagi hasil cepat. Sehingga sekarang kabupaten kota itu pada ngutang tuh. Utang untuk melaksanakan pembangunan itu dengan mengandalkan untuk dibayar melalui dana bagi hasil. Karena sebetulnya dia kabupaten kota sudah menganggarkan, dia sudah merencanakan akan nerima segini, dia buat nih daftar belanja kan. Betul. Karena saya mau saya menganggarkan akan punya pendapatan 10, saya buat rencana belanjanya ya. Betul. Begitu ini tertunda tertunda juga, macet juga. Dia mata rantai. Nah, oleh sebab itu, saya yang berharap ke depan seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten, APKASI, sama APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, berbuatlah. Karena lembaga ini yang bisa membawa ini jadi clear. Mereka datang Menteri Keuangan, mereka datang ke Mendagri, mereka datang audiensi ke DPR RI, menjelaskan ini. Kekhususannya, bila perlu regulasinya dirubah dong. Kalau ingin negara ini maju. Oke. Di mana otonomi kalau itu tidak dirubah? Oke, saya ke Bang Saring lagi. Bang Saring Soehendro, sebagai seorang akademisi, sebetulnya tujuan DBH ini untuk kabupaten kota apa sih, Bang? Oke.
sebelum saya jawab definisinya, kita tujuan tadi, kita lihat dulu dana bagi hasil yang kita rebutkan dana bagi hasil yang mana sih? Gitu. Oh, oke. Dana bagi hasil ada 2. Supaya masyarakat juga tahu nih. Masyarakat tahu. Oke. Dana bagi hasil yang mana sebenarnya jadi masalah sekarang ini. Nah, Dana bagi hasil ada 2, dana bagi hasil per provinsi dan dana bagi hasil pusat. Pusat. Oke. Dana bagi hasil pusat itu adalah dana bagi hasil atas pajak dan sumber daya alam. Pajak dan sumber daya alam. Oke. Pajak itu nanti bisa PPN, PPH, gitu Oke. kan. Terus pajak P3, PPP3, PPP3, ya. sawitan, gitu kan. Itu adalah ranahnya dana bagi hasil pemerintah pusat. Yang itu ditransfer langsung ke kabupaten dan kota. Oh, enggak melalui provinsi yang Nggak itu. melalui provinsi. Oke. Jadi nanti Dan melalui ini aman? Trisuri, Yang pusat langsung kabupaten kota aman? selama ini aman. Enggak ada yang nunggak? Tidak ada. Oke. Dasar untuk pentransferan itu nanti melalui peraturan Menteri Keuangan. Oke. Dituangkan dalam Menteri Keuangan dan itu diatur clear di PMK nomor 219 tahun 2019. Oke. Dan revisi terakhir perubahan ketiga 200 PMK nomor 211 tahun 2021. Oke, itu yang Teknis pertama. seperti itu. Yang Dan itu secara tiap bulan, triwulan tuh rutin. Rutin. Enggak ada yang mekanisme tertunggak. tunai. Nah, yang kedua, jenis yang kedua, DBH yang bersumber dari provinsi. Dana kedua nih. sumber provinsi bersumber dari pajak daerah provinsi. Pajak daerah provinsi. Itu yang tadi ada 4 tadi itu. Ya, itu Oh, mengacu kemana oke. itu? Nanti mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Nah, nanti jenisnya tadi yang saya sebutkan tadi ada 5. Ada 5. Nah, itu yang mungut adalah provinsi dan ada hak-hak kabupaten kota yang dibagikan. Khusus untuk PBB dan PKB, pajak Kendaraan bermotor dan BPNKB itu adalah nanti 30% yang diserahkan kabupaten kota dibagi. kabupaten kota. Kembali. Sesuai dengan berapa Realisasi. PKB yang dari kabupaten itu ya. Ya, realisasi. Nanti ada Oke. mekanismenya. Yang kedua, untuk pajak PBBKB dan pajak rokok itu 70% itu dibagikan ke kabupaten kota. Oh. Nanti ada variabel-variabel jumlah penduduk lah Oke. segala macam kan. Nah, khusus PAP ini 50%. Betul. Regulasi seperti itu. 50% kabupaten kota, Iya, 50% provinsi. provinsi. Oke. Kalau ada 15 kabupaten di Lampung ya berarti dibagi. 15 kabupaten kota. Oke. Nah, sebelum pembagian itu nanti ditentukan melalui SK Gubernur. SK Gubernur, SK keputusan gubernur ya. menetapkan berapa realisasi tahun berjalan atau triwulan berjalan nanti per komponen jenis Setiap tahun itu ya, Bang ya? harusnya setiap bulan. Setiap bulan. Tapi faktanya di Provinsi Lampung itu setiap triwulan. Oke. Nah, apa tujuan ada DBH itu? Tujuan DBH itu adalah dalam rangka untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah itu sendiri. Nah, kalau DBH provinsi berarti untuk mengatasi ketimpangan antar Oke, daerah. karena kita tahu kan potensi masing-masing kabupaten kota juga beda-beda ya, Bang ya. Sehingga itu untuk mendorong, menggerakkan pembangunan. Jadi tujuannya sebetulnya pemerataan pembangunan ya. Pemerataan pembangunan dan pemerataan layanan di Nah, oke, saya ke Bang Herwan lagi, Bang. Ternyata kan tujuannya keren, Bang. Pemerataan pembangunan, pemerataan layanan publik atau ke masyarakat. Tujuan DBH itu ada DBH itu. Ketika macet atau tertunda, gimana, Bang? Itu Pak Sarudin itu benar loh. Pak Sarudin mantan gubernur Lampung itu benar. Oh, oke. Majunya provinsi Lampung itu karena majunya kabupaten kota. Majunya provinsi Lampung karena majunya kabupaten kota. Kalau kabupaten kotanya rusak, ya provinsi pasti akan lebih rusak. Berarti kinerja provinsi merupakan fungsi daripada kinerja kabupaten kota. Harusnya sinergi dong ya. Sinergi. Sebenarnya kalau itu tadi clear sebenarnya. Clear. Oke, kalau menurut Bang Herwan, Bang, ini kan jelas regulasi ada tadi tujuannya untuk pemerataan pembangunan, pemerataan pelayanan. Dan itu kan secara substansi haknya atau pemilik uang itu kan kabupaten kota, Bang ya. Betul. Kira-kira kenapa, Bang, ketahan-tahan sama Jadi memang provinsi? untuk menentukan anggaran itu kan melalui APBD. Oke, Jadi provinsi. uang yang haknya kabupaten itu ditetapkan dulu melalui APBD Provinsi Lampung. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Sehingga itu menjadi sumber-sumber pendapatannya APBD Provinsi Lampung. Oke. Sehingga kadang-kadang dalam bentuk global itu tidak sadar bahwa itu ada punya orang. Oh. Sempat terbelanjakan, terpakai. Alasan yang paling klasik adalah lupa. Terlupakan. Masa level pemerintahan loh, Bang, Nah, itu. lupa. Nah, ini mestinya harusnya sesama mengingatkan. Tapi kalau kabupaten kota selalu dan menjerit tentang DBH itu. Selalu setiap rapat DBH, DBH. Kabupaten kota itu tidak perlu dibantu apa-apa. DBH hanya dilancarkan, clear dari urusannya. Lupa, Bang Hendro. Kalau menurut pengamatan Bang Hendro apa nih penyebab provinsi bisa nunggak
apa DBH ini? Selain lupa, kalau lupa itu kan memang ya nggak ada obatnya. Ya kan? Tapi itu kan dia bukan personal, tapi ini kan Betul. Institusi ya, Lembaga, sistem dan lembaga. sistem ya. ketika sistem itu tidak hanya tergantung oleh sinten. Sinten, Ya, persennya artinya. persen. Oke. Nah, menurut saya lebih kepada ketidakdisiplinan. Tidak disiplin. Tidak disiplin. Yang tidak disiplin nih Pemprov dong. Pemprov. Tidak Pemprov. disiplin, tidak komitmen. Tidak gitu komitmen. kan. Ego mementingkan kinerja institusi sendiri, gitu kan. Oke. Kenapa tidak disiplin? Ini jelas. Mereka tahu ini sumbernya dari mana, peruntukan apa. Hmm. Kalau ini sumbernya dari pendapatan daerah yang merupakan hak kabupaten kota, yaitu disiplin yang harus alokasikan. Kalau komitmen, dia tahu ini bukan haknya, jangan dipakai. Maksud saya, Oh. sumber pendapat itu di kabupaten kota loh maksud saya. Sumber. Hanya regulasi aturan yang menyatakan itu haknya gubernur untuk Provinsi Lampung untuk menarik. Melakukan Sebenarnya pemungutan. sumber-sumber pendapat itu ada di kabupaten kota. Jadi layak kalau kembali 30% atau 40% kabupaten itu udah mau Jadi ke provinsi. lupa, tidak disiplin, tidak komitmen, kurang komitmen, dan satu lagi ego, lebih mementingkan Ego. kinerja institusinya. itu kan kontradiktif. Tadi di awal kinerja provinsi atau provinsi itu baik kalau kabupaten kota baik. Nah itu. Kenapa dia mesti ego ya? Itu saya bilang harus lupa itu. Karena harus sadar bahwa kabupaten kota itu adalah bagian dari Provinsi Lampung, bagian dari negara Republik Indonesia. Kalau itu sudah dipegang oleh para pemimpin-pemimpin itu clear lah. Itu tadi ego. Mementingkan diri tidak taat aturan, berarti kan tidak disiplin. Ya udah, sudah bubar semua itu. Jadi semangat desentralisasi, semangat otonomi Hilang. jadi hilang, jadi kabur ya. Hilang. Ya kalau pemerintah provinsi secara struktur kenegaraan itu kan sebagai wakil daripada pemerintah pusat, Pusat. yang ada di daerah ya. Oke. Dan dia sebagai pengawas dan pembina kabupaten-kabupaten kota wilayah itu. Betul. Nah, sebagai pengawas dan pembina seharusnya dia melakukan pembinaan. Betul. Ketika tadi fungsi kinerja provinsi merupakan adalah fungsi dari kinerja kabupaten kota, ya dia harus bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan itu. Kabupaten kota itu mengais-ngais setiap rupiah itu untuk sumber pendapatan. Betul. Nih, Bang Hendro, DBH yang dicatat oleh provinsi dengan yang dicatat oleh kabupaten mestinya kan sama ya. Toh APBD kabupaten kota kan ada proses evaluasi dan konsultasi ke provinsi kan? Gimana? Saya yang bisa jawab. Gimana, Karena Pak? kita kan dievaluasi. Ya. Hasil APBD kabupaten dievaluasi di Provinsi Lampung. Ya. Panitia anggaran berangkat ke provinsi. Ah. Kita presentasi lagi. Pelaku Dan nih. itu kita wanti-wanti. Tolong dana bagi hasil kita. Karena ada keterkaitan anggaran yang disahkan hari ini, kami punya keterkaitan yang sangat kuat dengan Provinsi Lampung. Pada kaitan itu lepas, kami akan hancur. Kita selalu seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Sebenarnya begitu 2014 hutang yang 400 sekian itu 500 sekian. dilunaskan 10 tahun kemarin clear. Ini bukan, malah nambah. Nambah terus. Semakin berat loh, semakin susah lah kabupaten kota untuk menyelesaikan. Satu-satunya jalan itu tadi. Apkasi menghadap pusat sebagai pemerintah pusat, lihat di situ apakah nanti kebijakan dari pusat potong jauh provinsi untuk melunasi itu. Potongan itu langsung dikirim ke kabupaten kalau memang memungkinkan. Silakan regulasinya apa kita tunggu itu. Oke, Bang Hendro, Ya. ini provinsi dari cerita ngobrol kita tadi itu sebetulnya kan problemnya ada di provinsi nih. Ya. Yang lupa lah, yang tidak komit, ngerasa paling butuh atau egonya tinggi. Ada sanksi nggak ketika ini regulasinya nggak dipatuhi? Ya. Kalau sanksi, memang kita harus paham dulu. Konteks pengelolaan keuangan negara dan daerah itu selalu berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Oke. Nanti kalau kita minta sanksi, ditanya sanksi merujuk pada regulasi mana, undang-undang mana, PP mana, permen mana. Nah, dasar pengelolaan keuangan negara itu mengacu pada Undang-Undang nomor Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai asas pengelolaan keuangan negara. Ya. Undang-undang yang tertingginya ya. tertinggi. Oke. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, 2003 maaf, Undang-Undang 17 2003 itu sebagai asas pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara itu sebagai kaidah administratif pengelolaan keuangan negara. Nah, terkait dengan itu lebih kepada administratif. Administratif. Teguran administratif. Teguran administratif berapa? Bisa teguran tertulis, penundaan DAU, pemotongan DAU. Jadi tapi sanksi secara unsur pidana kaidah administratif Sulit. itu sulit. Oh. Jadi dari celah administratif itulah saya berpikir apakah provinsi toh kalau ditunda tidak ada sanksi pidananya. Jadi gini Bang, Jadi seperti itu. Gimana, Bang? sebenarnya kita 2019 itu kabupaten kota itu udah berharap-harap. 2019. Iya, Oke. kenapa?
Loh, begitu 2019 Pak Arinal Junaidi, gubernur itu, Ah. mantan ketua Paritangan Provinsi Lampung. Oh iya, Yang tahu betul sekda ya, beliau ya. ya, Artinya tahu betul paham bagaimana kesulitan bagaimana itu. Dan anggaran. dia sudah berulang-ulang pernah berjuang untuk bersama-sama kabupaten kota untuk mengegulkan pembagian DBH. DBH. Tetapi justru zaman ini lebih besar peningkatannya. Ini kan coba. Ini bukan apa bukan ya. Iya, iya. Ini fakta. Boleh dicek. Dan hari ini Rekor ya selama 10 tahun. rekor. Iya. 2023 rekor ya. Mantan loh, mantan. 1,08 triliun ini rekor Iya. ya. Lebih dari 50% kenaikannya. Dibanding tahun 2022. 2022. Iya, dibanding tahun 2022 ya. Itu jadi 50% dia lebih. itu persoalannya Pak. Jadi ya bagaimana saya mantan saya lihat panitia anggaran provinsi dia paham betul bagaimana penderitaan seorang kabupaten kota itu. Tetapi ya itulah semua kembali kepada niat, Iya. kembali pada individu, kepada keikhlasan dalam memimpin negara dan negara. Justru saya menarik tadi. Yang gimana nih, Ketika Bang Hendro? selama amatan tadi 2015 sampai 2023 selama 10 tahun. Ini tren kita tarik lurus itu selalu naik. Naik. Selalu naik ya? Selalu Oke. naik. Dan rata-rata kalau kita kepilah menjadi dua periode Dua kebutuhan, periode, ha? 2014 2019 2019 ke 2023. 2024 ini. Nah, itu ada tren naik. Rata-rata zaman Gubernur Ridho itu 585 Ya. miliar Utang per tahun. utang per tahun. Oke. Zamannya Gun Arinal Nah, Pak Arinal ini 625 per tahun. miliar Kenaikan per dong. tahun rata-rata. Nah, dibandingkan di tahun 2022 itu 1,08 triliun. 55,2% naik dibandingkan Dari 2022. 22 ke 23. Iya. Di tahun akhir periode Beliau Ridho Ridho sebelumnya, 2000 itu dari 582 miliar itu menjadi 704 miliar. Nah, Hanya itu. 200 sekian. Setiap akhir periode Itu ini yang saya bilang selalu tadi. ada kenaikan. Kenapa di setiap menjelang akhir kepemimpinan gubernur ada kenaikan? Itu data ya? Ya. Itu data. Ya. Sebenarnya tanya sama BPKRI. BPKRI sudah merekomendasi. Iya. Ada di situ sebenarnya. Oke. Itu bohong saya. Sebenarnya tadi, kalau pertanyaan tadi, apakah sama dengan data provinsi dengan kabupaten? Kabupaten, tentang ya. dana bagi hasil. Hmm. Kita pilih dulu dari sisi perencanaan apa dari sisi realisasi. Betul. Nah, Kalau dari sisi perencanaan, itu kan ketika bagi provinsi menganggarkan itu pendapatan. oke, pendapatan. Pendapatan daerah, terus di sisi belanja, menganggarkan belanja daerah. Belanja transfer ke daerah. Betul. Yang untuk pengeluarannya nih ya. Pengeluaran. Oke. Dari sisi kabupaten, itu menganggarkan sisi pendapatan. Pendapat. Transfer Nah. daerah. Ya, yang dari provinsi Iya. akan masuk kabupaten ya. Oke. Kalau pendapatan itu kan estimasi. Ya. Estimasi berapa yang akan Iya, dihasilkan. iya. Belanja transfer bagi provinsi itu adalah alokasi. Betul. Sumbernya adalah berapa yang terrealisasi, bukan dianggarkan. Oke. Dan Berapa yang direalisasi ya? Berapa Oke. realisasi secara bruto, nanti berdasarkan ketentuan perundang-undangan tadi, berapa persen jatah Oke. kabupaten kota. Saya potong dulu di situ. Dasarnya realisasi. Ya, Yang data dinyatakan oleh BPK itu realisasi. data realisasi. Artinya kan bukan persoalan di perencanaan atau realisasi. Ya. Ini sudah realisasi loh. Sudah. 1,08 triliun ini hutang yang muncul, yang dihitung atas yang sudah realisasi kan? Sudah terrealisasi dan harus segera dikembalikan. Harus segera dibayarkan Tapi harus kita pahami, Gimana? 1,08 triliun itu bukan dana bagi hasil yang harus dibagi tahun Betul. 2023. Tapi adalah Total. akumulasi. akumulasi dari 2014. dari Ya. tahun sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi seharusnya ketika merencanakan dana bagi hasil tadi, belanja bagi hasil, kalau secara konsep penganggaran adalah berapa realisasi proses realisasi tahun berjalan ditambah dengan hutang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Betul. Kalau misalnya 1,8 triliun 2023 ini nanti 2024 menganggarkan 2024 berapa realisasi 2024 ditambah dengan Yang ada 1,08 triliun. Oke. Itu kalau mau Coba kalau yang tadi kan 2023 1,08 triliun. 2022-nya kan Kita 600-an. 700-an ya. 700-an. Yang 700 tercatat di 22 ini Ya. itu sudah akumulasi tahun sebelumnya. sebelumnya. Berarti selisih 1,08 dikurangi 700-an M ini itu yang 2023 aja dong. Realisasi. Nah, gede juga, Bang. Lumayan. Tuh, gede. 2023-nya gede, Bang. Lumayan. Kurang lebih berapa tuh? 300 lebih ya? 500, Pak. 500-an. 500 miliar itu, Pak. Sudah ngebangun satu kabupaten satu tahun. Nah, Sementara kisaran anggaran kabupaten kota cuma 700-800 miliar. Rata-rata Paling ya? tinggi satu Itu Rata-rata. lebih besar daripada kebutuhan APBD Betul. satu kabupaten. Betul. wajar kalau kabupatennya pada ngejerit ya. Oh iya. Hanya jeritnya ada yang berani ada yang enggak. Waktu abang dulu ngejeritnya kenceng nggak, Bang?
kenceng-kenceng sedang. Kenceng-kenceng sedang. Lihat-lihat. Kenceng-kenceng Sekarang sedang. sudah susah. Iya. Apalagi kalau yang PJ nggak bakal ngejerit dia. Oh, yang PJ nggak bakal Iya, ngejerit ya? Yang bakal ngejerit tuh kayak Bunda Eva, gitu bisa ngejerit dia. Yang definitif, yang bukan definitif, PJ kirim, ya. Oke Bang. Mungkin ini sebetulnya masih banyak yang bisa kita eksplor dari berbagai aspek. Tapi kira-kira nih menurut Bang Herwan, solusi ke depan, karena ini kalau nggak ada solusi yang jitu, dugaan saya akan terulang nih Bang Terus. setiap tahun. Terus. Karena data menunjukkan Betul. gitu dari Betul. 2014 Peningkatan. nih terus terjadi dan selalu terjadi peningkatan. Menurut Bang Herwan gimana Bang? Untuk mengkat siklus yang tidak baik ini sehingga kabupaten kota itu bisa lebih memperoleh haknya tepat waktu lah. Kalau pendekatan person sudah sering dilakukan, itu yang saya bilang. Oleh itu sekarang ini adalah pendekatan kelembagaan. Kelembagaan. Nah, kelembagaan yang paling efektif adalah melalui lembaga APKACI dan APEKSI. Asosiasi kepala daerah tadi ya? Ya, asosiasi para kabupati dan asosiasi para wali kota. Wali kota, oke. Itu beraudiensi dan melaporkan kondisi kesusahan kabupaten kota ini. Pertama ke Kementerian Keuangan, kemudian ke Mendagri, CEKI, Bidang Pemerintah Pengembangan Pusat dan Daerah, kemudian ke DPR RI. Melaporkan situasi ini. Mereka lah pengambil pemangku kebijakan untuk merubah regulasi atau mengambil langkah-langkah bagaimana menyelesaikan. Oke. Dan itu kalau sudah ada terapi itu, saya yakin akan turun trennya. Tapi kalau tidak berarti ada yang nyumbat lebih besar. Oke, Bang Hendro. Ini fenomena ini hanya terjadi di Lampung atau terjadi juga di provinsi lain, Bang? Ini seluruh provinsi Indonesia. Indonesia. Terjadi? Iya. Indonesia. Sekarang kan jadi udah 38, tapi yang data yang ada kan 34 33 provinsi. ya. Nah, apa yang kaitan dengan kita diskusikan itu kan memang kan studi kasus nih. Studi kasus Untuk kasus Lampung provinsi, Lampung, yang ini sebenarnya bisa digeneralisasi ke seluruh kabupaten kota. Karena memang apa? Karena secara regulasi itu tidak clear, Oke. tidak state bahwasanya apabila menunda dana bagi hasil ke Sanksinya kabupaten ini? kota, sanksinya ini. Dampaknya Apakah penundaan DAU Oke. atau penundaan apa tidak clear, tidak ada. Saran solusi dari Bang Hendro apa, Bang? Oke. Kalau Bang Herwan tadi kan pendekatan kelembagaan, asosiasi, ngadu lah Iya. ke pusat. Ya semuanya kan bisa. Pertama dari sisi regulasi. Oke. Ketika ada pendekatan asosiasi kabupaten kota di Indonesia Ya. menekan adanya regulasi menekan apa sanksinya Betul. secara administratif. Betul. Yang kedua, melebih pada menekankan pada pemahaman kepala daerah khususnya gubernur tentang pentingnya dana bagi hasil itu salurkan. Karena itu akan menggerakkan roda perekonomian, menggerakkan kinerja kabupaten kota, meningkatkan pelayanan Oke. di level masyarakat. Kalau itu pemahaman yang sama, komitmen lah ya, disiplin dan komitmen yang besar dari gubernur untuk tidak berpikir Tentang dirinya sendiri. keberhasilan periode dia, Ah. tapi berhasil kepentingan semua, saya pikir itu bisa teratasi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bang Hendro, terima kasih Bang Herwan atas bincang-bincangnya, atas sharingnya. Ternyata tadi demikian kompleks persoalannya, dampaknya juga luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bisa mencerahkan masyarakat dan juga bisa didengar oleh para pengambil kebijakan di Lampung maupun di pusat, sehingga kondisi ini akan semakin membaik pada tahun-tahun mendatang. Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri. Be strong, jangan pernah takut menjadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.